warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku, ayah bunda, teman-teman, guys, semua yang hadir di room ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa dibimbing Allah SWT dalam Quran. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, karena kita berharap senantiasa nanti pada akhir masanya kita akan menerima syafaat dari Rasulullah SAW, karena kita yakini kita akan mendapat syafaatnya dan akan membantu kita di yaumil akhir. Setidak-tidaknya di dunia ini akan diberi kemudahan, kelancaran, dan ketenangan hati kita di dalam menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas tentang kajian inspirasi terarah. Tidak semua sedekah diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terima. Itu topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sehubungan dengan sedekah adalah amal yang paling baik dan diberitakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa suatu ketika mayat pun minta dihidupkan lagi karena ingin bersedekah. Karena menyesal selama di hidupnya dia tidak pernah bersedekah, sehingga dia tahu bahwa sedekah itu adalah merupakan amal, salah satu amal yang akan menolongnya di azab kubur dan yaumul masa nanti. Laula ahortani ila ajalin qarib fa asad sadaqah wa ankum minal solihin. Jadi mayat itu berkata, minta hidup walaupun 1 detik sekali, yang penting dia bisa melakukan sedekah. Nah sahabatku, artinya selagi kita masih hidup, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan sedekah. Tetapi sedekah yang di sini ada sedekah yang bagaimana? Karena tidak semua sedekah diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di surat tadi dijelaskan bahwa perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang tidak ikhlas, yang penuh riya, yang penuh dengan menyakiti hati orang yang menerima. Qaulul ma'ruf wal maghfirah khairum min shadaqati babainaha azan. Jadi kalau orang sedekah selalu menyebut dan menyakitkan yang menerima, itu tidak lebih baik daripada perkataan yang baik atau pemberi maaf. Jadi sahabatku, bagaimana kita harus mewujudkan sedekah itu menjadi sedekah yang baik sehingga Allah SWT menerima sedekah kita. Pada saat ini, apalagi pada bulan Zulhijjah ini adalah bulan sedekah, kita harus mengupayakan melaksanakan sedekah yang paling baik, yaitu merupakan amal tertentu yang dikenal dengan korban. Apabila kita niatkan dengan sungguh-sungguh korban ini, maka itu menjadi amalan khusus bagi kita. Dan apabila dinazarkan, itu menjadi wajib kita untuk melakukannya. Sedekah yang wajib atau korban yang wajib. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan kegiatan korban dengan sesungguh sebagai kaidah, kita rami-rami berusaha untuk berkorban, itu namanya sedekah. Latihan untuk berkorban. Jadi bulan ini adalah merupakan bulan yang paling baik sekali bagi kita untuk melatihan, sehingga sedekah kita akan terlatih dengan baik, dan pada akhir puncaknya
menjelang tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik, kita mampu melakukan korban sebagaimana korban yang telah disyaratkan oleh fikih atau ajaran yang kita anuti, hadis Rasulullah SAW. Sahabatku, ayah bunda, di sini penting sekali kita memahami makna sedekah yang diterima Allah SWT. Jadi Allah menyatakan pada kita bahwa orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak atau menghina sehingga sedekah kita itu tidak menjadi bermakna. Jadi sedekah itu diibaratkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti batu, sahabatku. Ini batu, sahabatku. Apabila batu ini licin, ini kan licin batu ini, sahabatku. Ayah bunda, licin. Nah, apabila ada debu di batu ini, debu, kotoran, dan debu itu disiram dengan air hujan yang deras, maka batu licin ini tidak tersisa debu-debu tadi. Nah, inilah perumpamaan sedekah kita, sahabatku. Apabila sedekah kita tuh dengan menyebut nama-nama bahwa kita bersedekah dan menyakiti hati orang yang sedekah, itu bisa menjadi licin, tidak ada berbekas debunya tadi. Artinya sedekah kita hilang, tidak ada amal pahalanya di situ, sahabatku ayah bunda. Jadi ini penting sekali untuk memahami ini, ayah bunda. Oleh karena itu, maka dalam sedekah itu kita menyebut-nyebut itu dikatakan riya, pamer. Jadi kita tidak boleh. Kalau kita sudah bersedekah, almarhum Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dan memberkahi almarhum dalam surganya Firdaus, mengatakan kalau kita mau melihat sedekah kita itu diterima atau tidak, ikhlas atau tidak, seperti kita membuang air besar. Kita buang air besar, apapun yang terjadi, tidak ada orang melihat taiknya, melihat kotorannya. Sesudah itu dia lega dan puas sesudah buang air besar, karena perutnya lega, semuanya terasa lemak, enak dan nyaman dan tentram. Nah, demikian juga sedekah. Apabila kita sudah melakukan sedekah, sudah tidak usah kita lihat-lihat, tidak usah kita sebut-sebut, tidak usah ini, sudah dianggap hilang saja. Karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, dengan cara-cara itu, sahabatku, sedekah kita akan berlatih untuk menjadi keikhlasan. Memang cara-cara untuk melatih keikhlasan itu memang ada tahapan-tahapan harus dilalui. Tetapi kalau kita tidak pernah melatih keikhlasan dengan serius, dengan istiqomah, latihan itu tidak akan tercapai, sehingga nilai ikhlas itu tidak akan tercapai. Ada beberapa kiai atau ustadz menjelaskan bahwa kita melatihan ikhlas itu tentu ada proses di dalam hati kita itu untuk dongkol, proses untuk proses itulah untuk melatihkan diri. Apabila kita mampu mengendali diri kita, maka ikhlas itu akan terjadi, akan dapat. Misalnya kalau kita ingin sedekah, kita buka dompet, kita lihat dompet kita, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Yang mana yang kita buang? Beranikah kita membuang yang merah? Nah, kita kasih yang merah. Tentu ada perdebatan di hati kita. Ini uangnya untuk ini, untuk itu, untuk beli ini, untuk beli itu, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan di dalam hati kita. Itu proses. Tapi kalau kita buang yang hijau, yang 1.000, 2.000, kita tenang aja hati kita, lega, tidak ada masalah. Nah, itu memang ikhlas, tapi bukan proses keikhlasan, tidak terjadi. Karena tanda orang yang beriman dan memang benar-benar beriman, level amal soleh yang lebih baik, itu amal soleh itu ada beberapa tingkatan, sahabatku. Ada amal soleh yang baik, hasanah, ada amal soleh yang mulia, yang karimah, ada amal soleh yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana kita meningkatkan amal soleh kita yang lebih baik lagi, yang di atas mulia? Ya tentu kita harus mengeluarkan yang merah tadi, dan kita harus melawan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita, nah ini proses ikhlas
mulai berjalan. Lama-kelamaan kita akan rela. Jika kalau seandainya ada teman kita yang menginginkan sesuatu sementara hal itu kita cintai, kita sayangi, kita rela untuk melepaskannya. Itu cerita sahabat kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman. Begitu dia ikut hijrah ke Madinah, dia kan orang yang terkaya di Mekah, saudagar. Oleh karena dia berangkat ikut hijrah, maka dirampas oleh rombongan-rombongan jahiliyah. Anda akan selamat dan harta Anda akan selamat apabila Anda kembali ke Mekah, tidak jadi ikut hijrah. Tetapi Anda akan selamat, tapi harta-harta Anda kami tahan, Anda silakan pergi. Apa yang dipilih Abdurrahman? Dia pergi membawa sebatang badan, anak istri tinggal, semua tinggal, dia berangkat. Semua ditahan oleh jahiliyah, oleh pasukan musyrikin. Lalu dia sampai ke Madinah, singkat cerita, dia ditawari oleh sahabat yang terkaya juga di Madinah. Hai sahabatku, dulurku, katanya gitu. Sekarang Anda orang kaya, tapi sekarang Anda menjadi miskin. Kalau Anda berkenan, saya berikan harta saya separuh. Kita bagi dua harta saya ini, satu sebagian untuk Anda, sebagian untuk saya. Dan istri saya banyak, Anda silakan pilih istri saya yang mana, saya ikhlas kasih untuk Anda. Itu ketulusan dan keikhlasan sahabat Nabi pada waktu itu, karena merupakan hal yang utama yang diajari oleh Rasulullah SAW tentang akhlak, sehingga sedekah itu merupakan nilai-nilai cermin yang ikhlas tadi. Kalau kita udah mencapai hal yang demikian, tentu indah dan tentramnya kehidupan. Tetapi kan permasalahan tidak terjadi demikian. Apa yang dijawab oleh Abdurrahman? Bukan kita menerima apa yang diberikan, enak, tadi kaya kan, sekarang dibagikan lagi, kita kaya lagi. Tapi bukan itu yang diharap oleh Abdurrahman. Tadi kita punya istri kita tinggal di Mekah, sekarang kita suruh pilih istrinya. Mana istri yang cantik, mana istri yang baik, kita suruh pilih. Silakan pilih istri saya. Tabarakallah, Rabbul Alamin. Tapi bukan itu yang diminta oleh Abdurrahman. Justru dia menolak pemberian itu, dan silakan tunjukkan saya di mana tempat pusat perdagangan di sini. Nah, dia belajar. Nah, itu amal ikhlas, sahabatku. Jadi Abdurrahman ikhlas melepaskan harta bendanya dengan upaya bergigi, dengan tawakal tuh yang kuat, istiqomah yang kuat untuk mencari ridha Allah, dan berikhtiar. Karena dia sudah melupakan hal yang lalu. Dan teman sahabatnya dari kaum Ansar pun ikhlas untuk memberikan sebagian hartanya dan istrinya. Silakan, tapi Abdurrahman tidak mau. Nah, ini perjuangan bahwa untuk menjadikan amal sedekah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala memang sangat berat, sahabatku. Tapi melalui proses kita harus bisa melawan diri kita untuk meyakinkan diri kita, sehingga kita terbentuk karakter ikhlas, karakter yang tawadu, karakter yang istiqomah. Insya Allah ini menjadi hal yang baik bagi kita untuk mewujudkan keikhlasan itu. Karena ikhlas itu merupakan salah satu amal akhlak yang paling mulia, sahabatku. Tidak ada lagi yang di atas level keikhlasan. Jadi memang kalau sudah ikhlas, semuanya selesai. Jika kita sebagai pribadi hidup di dunia ini sebagai pejabat, kalau kita ikhlas, kita tidak akan mencari kepentingan di bawah kepentingan, sahabatku. Sekarang kan banyak permasalahan kepentingan karena kurang ikhlas. Kepentingan secara kehidupan duniawi, kepentingan untuk mempertahankan jabatan, kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan, semua merupakan tantangan yang baik. Itu berawal dari keikhlasan, sahabatku. Jika kepribadian ikhlas itu terbentuk, semua amal-amal baik, semua akhlak-akhlak mulia itu akan mengiringi kehidupan kita. Jadi kita akan jadi orang miskin tapi terhormat. Apakah kita mau jadi orang kaya yang terhina? Silakan, sahabatku, pilih itu. Tolong ditulis di DM-nya. Nanti kita akan bahas. Apa kita yang menjadi
ingin menjadi pribadi orang kaya tapi terhina? Apakah kita ingin menjadi pribadi miskin tapi terhormat? Kata Adi Hidayat, tidak ada pilihan ketiga. Jadi cukup 2 pilih aja. Nah, silakan sahabatku, pilih yang mana? Tentu kita akan menjadi pilihan yang pertama, menjadi pribadi yang miskin tapi terhormat. Karena kalau kita terhormat, semua urusan kita selesai. Apa yang kita butuhkan semuanya akan dapat. Tapi kalau kita orang kaya yang terhina, nauzubillah, di dunia kita udah sengsara. Mau keluar muka kita mau taruh di mana? Seolah-olah semua orang melihat kita. Semua aktivitas kita menjadi sorotan orang. Anak istri kita tidak akan tentram hidupnya. Jadi kita menjadi sengsara dalam kehidupan di dunia ini. Ini sahabatku ayah bunda. Jadi memang penting sekali kita untuk memupuk, melatih keikhlasan itu dengan baik dan benar. Itu kalau seandainya kita memilih. Jadi akhlak mulia itu memang benar-benar harus didapat secara mulia, sahabatku. Tidak bisa kita akan mendapatkan akhlak mulia dengan proses yang tidak mulia. Tentu berproses. Proses mulia itu mulailah kita berperang dari hati kita, sahabatku. Bagaimana cara kita memenangkan perang dari hati? Ini yang penting, sahabatku. Memerang hati yang penting ini yaitu disebutkan ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman, sahabatku. Kalau kita tidak akan beriman, tidak akan percaya. Akidah kita akan luntur, sahabatku. Ini yang pertama kali. Maka kita memupuk rasa keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita memang benar-benar tumbuh. Karena akidah itu akan menumbuhkan dengan keyakinan kita yang baik dan benar. Nah, untuk menumbuh keyakinan itu Nabi Ibrahim sudah mengajarkan dalam Al-Quran. Uji tingkat pemahaman kita. Memang kita yakin dan percaya dengan Allah, tapi untuk memantapkan keyakinanku, kata Ibrahim, dia harus menguji dulu nilai keyakinan aku. Diuji, maka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau ambil 4 burung, kau cencang burung-burung itu. Sudah cencang, dicampur aduk burung itu. Lalu diambil 4 cupuk. Satu di gunung A, ini satu gunung B, ini satu gunung C, ini gunung D. Nah, diletakkan situ. Ini udah tercampur burung-burung tadi udah dicencang dengan pisau. Semuanya berantakan, udah kecil-kecil halus, sudah itu dicampur aduk, lalu ditaruh di 4 gunung yang berbeda. Ibrahim pergi ke lembah. Di situ Nabi Ibrahim memanggil 4 burung tadi. Apa yang terjadi? Keempat burung tadi terbang menghampiri Nabi Ibrahim dan utuh seperti sedia kala, tidak ada cacat. Nah itu Nabi Ibrahim untuk memantapkan keimanannya, dia menguji. Bahkan ditanya Allah, apa kau tidak yakin, tidak percaya dengan aku? Kata Allah, oh saya sangat percaya dan yakin, tapi untuk memantapkan hati maka saya melakukan ini. Artinya Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kita dalam proses memperkuat, mempertebal akidah, kita harus membuat pemahaman dulu. Beberapa di Google ada dijelaskan sahabat kita meyakinkan hatinya, memantapkan keimanannya, dia menguji, memantapkan hatinya untuk memantapkan hati. Benar nggak Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar membalas janji yang telah dijanjikan? Benar nggak dia ingin memantapkan hatinya? Jadi suatu ketika karena dari kecil orang tuanya itu suka memberi makanan kepada semua orang. Benar, orang tuanya itu adalah guru. Begitu dia kuliah di daerah Indonesia, kuliah yang ternama di Indonesia, dia terlambat kiriman orang tua, sehingga dia menahan kelaparan. Jadi dia berdoa. Di doanya itu nangis, karena untuk memantapkan, ya Allah Tuhanku, bahwa ayah ibunya ini ya senantiasa memberikan orang untuk makan sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, anak-anak itu lapar, ada yang lapar makan, dan makan itu gratis dikasih oleh orang tuanya. Nah sekarang posisi saya kuliah di jauh dari orang tua, tidak lapar. Nah kalau orang tua saya memberi makan, apalagi engkau yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kaya, ya maka tunjukkanlah untuk meyakinkan hatiku. Itu doanya. Ya sehari, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam ditunggu, tidak ada balasannya. Dengan yakin istiqomah dia makan di warteg itu.
makan warteg dengan harapan memang istiqomah ya, bahkan Tuhan akan membalas janjinya. Pokoknya nanti makan bagaimana bayar tidak ada pikirannya, yang penting Allah akan membayarnya. Apa yang terjadi nggak tahu, wallahu alam. Begitu dia makan lahap, dia makan bukan enak makan, ada pasukan, ada tentara, satu orang tentara aparat melihat dengan mata yang sangat, melihat anak itu makan yang kelaparan, makan itu kan kumis yang melintang gitu kan, melihat mata sorot yang tajam. Ya Allah, ya, bukan ini yang kau balas, justru ini yang membuat aku cemas, membuat aku takut gitu ya. Tapi dia masih yakin. Jadi dengan PD, dengan rasa ini dia makan, terus makan. Akhirnya orang tentara tadi mendekati nanya, adik dari mana? Sebutnya dari asalnya ini sebutnya, terus oh anak siapa? Nah sebutnya ini terus. Sudah sebutnya orang tuanya, sebut rumahnya, sebut. Nah, sudah tentara keluar sebentar. Ternyata berbicara ke belakang, apa yang dibicara nggak ngerti. Dato kembali lagi dia ke depan mengawani menemani dia anak tadi makan belahap. Nggak lama-lama itu keluar pindangnya, keluar bahkan makan apa. Nah heran itu si mahasiswa ini, lah makan itu ditambah lagi nih, siapa yang bayar? Nggak tahu, melolang. Nah, lalu dijelasin oleh tentara tadi bahwa waktu kecil dulu, waktu dia sekolah SD, saya ini makan ibumu yang ngasih makan katanya. Gitu. Baru mulai ini Allah membalas, itu benar-benar Allah membalas sedekah orang tuanya dengan doanya. Itu memang benar doa terkabul, benar-benar doa kabul. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, adik makan di restoran ini gratis, tidak perlu dibayar. Ini adalah saudaraku ya. Karena aku merupakan anak ibumu ya. Karena makan setiap pagi ibumu ngasih aku makan sebelum bersekolah. Sekarang aku menjadi pasukan TNI, jadi tentara ini karena ibumu yang berhasil. Nah ini. Jadi besarnya sahabatku, ayah bunda, sedekah yang ikhlas. Ya, kita akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu menjadi amal yang benar-benar yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku, tidak semua amal sedekah itu diterima Allah. Bagaikan batu tadi sahabatku ya, batu yang licin, ada debu. Nah ini perumpamaan Allah. Batu itu licin sahabatku, dan debu yang paling halus bertumpuk debu nih. Apalah daya serat debu dengan batu ini sahabatku. Jadi amal kita itu adalah debu. Nah kalau dia batu yang licin disirap dengan air, maka dia akan hilang, batu ini akan bersih, licin. Ini sahabatku. Jadi memang Allah memberikan perumpamaan yang logikanya kita bisa terima. Jadi kalau kita mau logikanya bagaimana kotoran yang lekat dengan batu ini, bagaimana yang harus kita jadikan. Jadi bukan batu yang menghampiri ini seharusnya. Apalah nama, sehingga masuk di sini lengket dengan batu ini, disiram dengan air tidak akan hilang, tetap. Dan ini yang kita harus berupaya menjadi amal kita harus tetap dan harus lengket, harus kuat dan tidak tergoyang dengan apapun. Disiram dengan air, dicaci maki, dengan hajat, dengan apa, tidak akan hilang. Karena ikhlas kita, istiqomah. Ini sahabatku, bisa nggak kita untuk menjadi sedekah kita seperti itu? Pamasalu kamasali sopwa nil alai. Jadi ini perumpamaan yang diberikan Allah sebagai batu yang licin. Di atas batu itu licin. Turabun paso bahu wabilu pataro kahu solda. Jadi batu itu diteletakkan oleh debu tadi, disiram dengan air, soldah, bersih. Jadi dia bersih, hilang sama sekali sahabatku. Nah jangan terjadi hal demikian sahabatku. Mari kita berlatih untuk menjadi ikhlas itu sahabatku. Memang penting sekali sahabatku.
Jadi tadi dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini agar kita hidup rukun, hidup bahagia, hidup tentram dan sejahtera, kuncinya harus ikhlas. Tawadu, istiqomah. Kalau kita udah mempunyai pribadi yang tawadu, istiqomah, insya Allah. Jangan takut masalah rezeki, jangan takut masalah anak istri. Semuanya Allah yang mengatur, sahabatku. Asal kita mempunyai akidah yang kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sahabatku, memang untuk menuju mencari ridha Allah itu melalui proses yang panjang. Tidak bisa kita ungkiri, tidak bisa kita paksa-paksakan, tidak bisa kita ini, namun kita berupaya dan berikhtiar. Tawakal tuh, kita berupaya dan berusaha, insya Allah ini bisa. Dan nilai keimanan kita, nilai pendekatan kita kepada Allah itu akan bertambah seiring dengan usia. Ahli psikologis menyatakan anak yang usianya 0 hingga 5 tahun ke bawah itu dia akan dekat dengan orang tuanya. Apa kata orang tuanya, dia akan manut kata orang tuanya. Mana orang tuanya yang lebih dominan, ayah atau ibu? Kalau ayah, dia akan mendekat apa kata ayah itu yang benar, kata ibunya, kata yang lain salah. Kalau dekat dengan ibunya, apa kata ibu yang lebih dekat dia? Itu anak usia 5 tahun ke bawah. Anak usia sekolah, di bawah usia remaja, 18 tahun ke bawah hingga 5 tahun, itu yang benar katanya apa kata guru. Semua kata-kata guru, semua arahan guru itu yang benar. Dibimbing oleh orang tuanya salah, dikasih oleh temannya salah, semuanya salah. Apa kata guru yang dipatutnya? Yang dipegangnya kata guru. Begitu Musa masuk usia remaja, usia 18 hingga 21 tahun, enggak lagi apa kata ayah, kata bunda, kata guru, enggak, tapi kata teman. Jadi teman sebaya yang mempengaruhinya. Karena teman sebaya lah memberi informasinya, yang mendekatinya. Karena itu, kalau teman sebayanya baik, maka apa kata temannya baik, dia akan menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau temannya kurang baik, dia tidak baik. Karena menurut apa katanya, kata temannya. Sehingga penting kita untuk memilih teman-teman pergaulan anak-anak kita, putra-putri remaja kita, sahabatku. Karena ini yang lebih dominan yang dia. Susah kita memberi keyakinan kita. Karena dia menurut apa kata teman-temannya. Begitu usianya 21 menjelang usia 30 tahun atau 40 tahun, nah ini baru berubah dia. Berubah karakternya. Baru menuju mencari reda Allah. Ya kalau usianya udah 40 tahun ke atas, jadi baru kembali kepada Allah, baru hakiki. Ini sahabatku. Jadi memang ini harus seiring dengan waktu, harus kita pahami. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kita di surah Ali Imran 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Artinya kita harus mengharapkan rahmat Allah dengan lemah lembut. Mulai dari anak kita umurnya 5 tahun ke bawah, remaja, dewasa muda, ini kita harus dengan lemah lembut melakukannya. Dengan cara lemah lembut itulah maka rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah akan turun dengan kita, rahmat Allah turun kepada anak kita. Demikian juga dengan sahabat, dengan teman, dengan dulur kita. Kalau kita sebagai pejabat, rahmat Allah akan turun menghampiri para anak buah dan staf karyawan kita. Dengan lembut kita melakukan itu, kasih sayang. Insya Allah dengan kasih sayang ini kita akan mengambil hatinya, menyentuh hatinya, dan hati tersentuh, itu baru ikhlas dia untuk melakukan itu. Dan legowo dan puas dia melakukan itu. Tapi dengan kasih sayang, sahabatku. Artinya untuk melatih, untuk menuju keikhlasan itu adalah dengan kasih sayang, sahabatku. Mengharap ridha Allah dengan kasih sayang. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan sedekah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu latihanlah kita mengharap ridha Allah. Dengan mengharap ridha Allah, maka lemah lembut kasih sayang itu akan mensinari setiap langkah pemikiran kita, sehingga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita lakukan, insya Allah manfaatnya baik. Semua orang akan simpati dan empati. Semua orang akan mendukung dengan keikhlasan itu, karena kita tulus. Dan ini wibawa kemuliaan itu nampak dan jelas, sahabatku. Banyak kita lihat pribadi-pribadi kayak Buya Hamka, sahabatku, Gus Dur, pribadi-pribadi modern sekarang.
Banyak juga pribadi-pribadi yang lalu kita lihat bagaimana pribadi-pribadi lalu begitu ikhlas. Kalau seandainya para pejuang kita tidak ikhlas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan akidah Islam, tentu waktu itu Pancasila itu tidak akan diterima, saklek. Karena Pancasila itu yang pertama kali itu Piagam Jakarta, dan menyatakan pada sila pertama itu mutlak untuk kita yang beragama Islam. Tapi kan sebagian komunitas dari bagian timur kan datang menghampiri para tokoh alim ulama kita waktu itu, dan mereka sepakat untuk menerima itu, untuk membuang 7 kata itu. Menjadilah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengangkumi semua agama-agama yang ada di negeri pertiwi ini. Coba kalau tidak ikhlas dia melakukan itu, apa yang terjadi sahabatku ayah bunda? Nah, dengan keikhlasan itu dia nerima dengan usulan itu, dan beriman dengan hati, dengan rahmat Allah. Maka pembukaan undang-undang itu memang kemerdekaan kita itu bukan dengan gagah perkasa, bukan dengan bambu runcing, tapi dengan rahmat Allah. Nah, ini kuncinya. Fabima rahmatin minallahi lintalau, dengan rahmat Allah. Jadi negara kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabatku. Jadi jangan takut, jangan khawatir, negara kita tidak akan rusak dengan kezaliman. Negara kita tidak rusak dengan orang yang menghasut, mengadu domba, mencari muka lima, tidak rusak. Karena ada umat-umat di bangsa kita ini, masyarakat Indonesia ini, yang senantiasa berzikir, senantiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah menjaga, ada walinya di Indonesia ini. Wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir sahabatku. Yang penting sekarang bagaimana kita melatih keikhlasan kita sehingga ikhlas kita ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna. Akhlak-akhlak inilah akan mewariskan generasi kita akhlak mulia. Ayo sahabatku, mari kita berpacu, mari kita ikut berpartisipasi dalam rangka membimbing, mengarahkan generasi-generasi depan menjadi generasi yang berakhlak mulia dengan cara melalui bimbing kasih sayangnya. Kalau kasih sayang sudah tersentuh, hatinya sudah kita ambil tersentuh dengan rahmat Allah, insya Allah pribadi-pribadi yang mulia, yang mempunyai karakter hati yang ikhlas itu akan didapat. Kalau ikhlas, tidak ada lagi perubahan undang-undang, sahabatku. Ingin melegalkan pejabat, melegalkan jabatan, melegalkan suatu prestasi, maka undang-undang dirubah, itu tidak akan terjadi, sahabatku. Berdalil seolah-olah mengiyakan kebenaran, padahal itu belum tentu benar. Dengan dalil ini, mencopot ini, ya itu namanya muamalah kehidupan dunia sosial. Dalam muamalah kehidupan sosial ini, ya kita harus benar-benar melakukan kegiatan yang baik dan benar. Amar ma'ruf, nahi mungkar, itu yang kita lakukan. Jangan membesar-besarkan masalah yang mungkar seolah-olah mungkar itu ma'ruf. Nah, ini tidak boleh. Inilah kepribadian bangsa kita. Ya memang tak bisa ngomong, karena memang itu sudah diuji Allah. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang indah, ada yang bagus. Memang sudah diuji. Semua tinggal lagi kita lulus nggak menghadap ujian itu. Nah, untuk lulus menghadapkan ujian itu ya tentu kita ikhlas. Kalau dicerca, dicaci, ini ikhlaskan aja, bahkan didoain mudah-mudahan yang melakukan pendustaan, yang mencari muka lima tadi kita doain semoga diinsafkan Allah dan diberi rahmat sehingga dia taubat. Nah, ini jadi pribadi, memang pribadi-pribadi berat. Apalagi teman-teman cerita secara pribadi, curhat atau melalui via telepon, susah Pak menghilangkan hati kalau udah dendam. Ini udah sifat saya jadi pendendam. Nah, ini susah kita untuk mencari penjelasannya. Jadi caranya ya kita dengari dulu curhatnya sampai selesai dia bercurhat, dia cerita benar, baru kita jelasin. Lambat-lambat latihan. Pribadi yang pemaaf itu ada lebih baik, dan paling baik itu adalah ada pintu surga untuk menjamin orang-orang yang pemaaf. Nah, jangan kita sia-siakan ada pintu surga itu. Jadilah pintu pemaaf kita. Mungkin kita masuk surga melalui jalur pintu maaf itu. Nah, kita meyakinkan. Lama-lama dengan diskusi, dengan dialog, dengan tawadu akan menerima juga. Walaupun hatinya dongkol, insya Allah latihan itu akan bertahap. Ini sahabatku, kita memberi penjelasan, memberi pengertian agar kepribadian ini senantiasa terukir dengan mulia, terukir dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini sahabatku ayah bunda, kita bisa wujudkan kepribadian kita menjadi kepribadian yang unggul, kepribadian yang beriman, kepribadian yang berakhlak mulia, yaitu ikhlas.
Mudah-mudahan berangkat dari ikhlas semua selesai, sahabatku. Tidak ada lagi yang tidak menjadi permasalahan dalam kehidupan, karena ikhlas itu puncak dari amal mulia, sahabatku. Akhlak mulia, sahabatku. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini memberi keberkahan bagi kita semua di dalam istiqomah untuk menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kita akan selamat dalam kehidupan di dunia, dan kita akan menuju rumah tangga yang tentram, bahagia, sejahtera. Senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang akan mencelakakan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita lampirkan dalam doa kita setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu udah cukup. Jadi bagaimana kita mewujudkan kehidupan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bagaimana, wa fil akhirati hasanah itu bagaimana, wa qina azabannar. Itu tiga tujuan itu harus kita benar-benar yakini, harus lakukan dengan kegiatan-kegiatan amal yang baik. Amal baik itu harus didasari dengan ikhlas, sahabatku ayah bunda. Dengan cara ini kita mampu melakukan itu, latihan kita akan diberi kemudahan, kelancaran Allah SWT, diberi kesabaran, kekuatan, kekokohan akidah kita. Sahabatku ayah bunda, itulah yang dapat saya sampaikan di sini. Salam-salam sapa bagi sahabatku yang hadir di room ini. Saya Muhammad Nizar di Jalan Arjuna 188, Kota Lubuk Linggau, yang waktu yang lalu dikunjungi oleh Presiden kita Jokowi, nginap satu malam di Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan Lubuk Linggau menjadi kota yang barokah, kota yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Karena sahabat kita ada juga dari luar, ia berkata, Anda dari mana? Saya sudah jelaskan, saya dari Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata ada yang dari Thailand, ada dari Pakistan, ada dari Suriah, ada dari mereka, banyak macam. Nah, medsos tidak ada ruang batasan, ruang waktu, ruang wilayah, tidak ada batasan. Semua yang bisa mengakses selama jaringan itu tersedia di dunia. Dengan cara-cara ini membuat kita ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, silaturahim kita tetap terpelihara, dan kita hidup saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Niat kita harus jaga, jangan sekali-kali kita menggunakan kesempatan dalam berhubungan, dalam muamalah ini dengan niat yang tidak baik atau niat tidak ikhlas, itu akan merugikan atau mencelakakan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua. Rabbi a'udzubika min hamazati sayati wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku ayah bunda, mari kita berdoa pada akhir sesi ini. Saya berharap nanti pada saatnya semua sahabatku, temanku, dulurku, silakan berdoa. Saya akan mengaminkan doa dari sini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabuli setiap doa-doa kita. Bagi sahabatku yang belum mendapat pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang dari Allah. Bagi sahabatku yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan jodohnya akan diberi Allah SWT. Bagi sahabat-sahabatku rumah tangganya yang belum tentram, masih terjadi KDRT, ada juga yang masih ada penyakit-penyakit sehingga rumah tangganya belum begitu harmonis. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat semua masalah itu dan menurunkan rahmatnya dengan keluarga kita menjadi keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, keluarga sejahtera. Dan bagi anak-anaknya yang belum patuh, belum kembali kepada jalan Allah atau berbakti kepada orang tua, mudah-mudahan dengan rahmat Allah akan menurunkan anak itu patuh dan bakti kepada orang tua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi pilli wali walidayya amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafini wa yafi majida ya rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, la ilaha illa al malikul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul amin. Rabbana pilli wali walidayya wal mu'mini yawma yakumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina alladziina sabaqu minal iman wa la tad'al lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim.
Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana afri alaina zamran wa tabi'ada mana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada Rabbana ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahman ya Jal Jalali wal Ikram Rabbana anzil alaina ma'idah minas sama'i takula lana indal walina wal airina wa ayyaminka warzuqna anta raziqin ya Allah ya Rahman ya Rahim berilah kemudahan kelancaran kami dalam melaksanakan aktivitas yang kau ridho ya Allah anugerah kesehatan kepada kami ya Allah ya Allah ya Rahman bagi teman sahabat dulur yang ada di room ini atau keluarganya ya Allah yang sakit ya Allah angkatilah penyakitnya ya Allah bagi keluarga yang belum tentram belum harmonis kadang terjadi KDRT ya Allah turunlah rahmat kasih sayangmu ya Allah sehingga rumah tangga itu tentram dan bahagia ya Allah ya Allah ya Rahman bagi yang belum dapat pekerjaan beri pekerjaan yang kau ridho ya Allah yang jomblo ya Allah berilah jodoh yang kau ridho ya Allah dan berilah keturunan anak yang soleh dan soleha ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim kabulkan doa-doa sahabat saya ayah bunda dulu-dulu yang hadir di room ini maupun keluarga dan sanak saudaranya ya Rabb ya Allah amin ya Allah silakan sahabatku dulu-duluku ayah bunda berdoa amin ya Allah Rabbana wa taqabbal du'a amin ya Allah Rabbana wa taqabbal du'a innaka sami'ud du'a ya Allah innaka sami'ud du'a ya Rabbana ya Karim Rabbana ya Karim amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin Udni astajib lakum ya Allah Engkau telah memerintah kami ya Allah berdoalah niscaya akan ku kabul ya Allah maka ya Allah kami berdoa pada pagi hari ini ya Allah kabulkan doa kami ya Allah Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ya Allah ya Rabbul Alamin Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najah minan nar wa lafaina lisab Allahumma yassir lana umurad din wa dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim sahabatku ayah bunda dulur-dulurku yang hadir di room ini terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Bagi yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah memberikan tab-tabnya di layar memberi mawar saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT meridau kita semua dan mewujudkan hati kita menjadi kepribadian yang ikhlas, kepribadian yang pandai berikhlas. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Kita dapat wujudkan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kullu am wa antum bi khairi wa hum ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.